Nilacala nivasaya nityaya paramatmane balabhadram subhadrivyam Sri Jagannatayate namaha. Govardhanam dharam bande gopalam goparupinam gopurakshavam kisanam govinda gopika priyam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaniswari Vrisavanu Sutedevi Pranamami Hari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaurabhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaurabhakta Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, selamat pagi Prabu semuanya. Kita akan melanjutkan membaca dari kelas Gurudev dengan judul Establishing Our Relationship. Jadi bagaimana kita menjalin kembali hubungan kita dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Saya ulangi lagi baca sloka yang pertama. Sambandha videya prayojana nama etina artha sarva sutre paryavasana. One relationship with the Supreme Personality of Godhead, activities in terms of relationship, and the ultimate goal of life to develop love of God. These three subjects are explained in every code of the Vedanta Sutra, for they form the culmination of the entire Vedanta philosophy. Jadi tiga subjek ini, ya, yaitu yang pertama hubungan kita dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang disebut dengan Sambandha Gyana. Kemudian kegiatan yang kita lakukan sehubungan dengan hubungan tersebut, artinya adalah pelayanan cinta bakti rohani, ya. Dan kemudian, ya, tujuan tertinggi dari kedua hal ini yaitu untuk mencapai Krishna Prema Bhakti, ya. Dan ini yang disebut sebagai
prayojana tattva. Jadi ketiga hal ini, sambandha, avidya, dan prayojana tattva ini dijelaskan di dalam setiap sutra dari Vedanta Sutra, itu yang dari filsafat Vedanta. Nah, kemarin kita sudah membahas banyak hal, ya, sama menjelaskan tentang seperti kebakaran hutan ataupun kebakaran yang di laut, ya, bagaimana kita memadamkan api kebakaran itu. Sebenarnya yang dimaksud dengan kebakaran ini adalah kehidupan material kita, ya. Kita seperti dibakar oleh keinginan-keinginan material kita, keinginan-keinginan untuk menikmati, ya, memberikan kepuasan kepada indera-indera yang tidak pernah berakhir, ya. So what is considered as the fire, yeah, big fire on the ocean or in the forest, like that, forest fire. So this is considered as our material desires. Yeah, this material desire was burning our self, yeah, because this material desire to fulfill to give pleasure to our senses and enjoyment is never endless, yeah. So how we can distinguish this forest fire, yeah. And also the material suffering is also considered as the our suffering is considered also as forest fire. Yeah. And also we already discussed about only human inquiry. Yeah. That's not already discussed. Yeah. Hanya manusia yang mampu menyampaikan pertanyaan. And also we already discuss about the goal of Vedas. Ya. Juga tadi malam kita sudah menjelaskan juga tentang tujuan daripada Veda. Is that already? Yeah. Yeah. And now we can continue with the barren cow. Ya. Jadi kemarin juga kita sudah membahas topik-topik ini, ya, yaitu hanya manusia yang mampu bertanya. Ya. Ya. Pertanyaan yang di sini dimaksudkan apa? Itu bertanya tentang siapa diri kita, apa tujuan hidup kita sebagai manusia, ya, dan kenapa kita menderita di sini seperti itu, dan bagaimana kita keluar dari penderitaan ini. Seperti ketika Sanatana Goswami Ramananda, Rupa Goswami, ya, when he met Chaitanya Mahaprabhu, they asked to Chaitanya Mahaprabhu, Amike, Sanatana Goswami, ya, ya. When ketika Sanatana Goswami pertama kali bertemu dengan Chaitanya Mahaprabhu, beliau bertanya, Amike, siapa diri saya ini? Ya. Jadi kalau kita bertanya pada orang lain, itu taganya mungkin sirat yang gitu. Oh, saya budal ini sih gitu. Ya. Lalu orang berbalik tanya, kok saya ditanya tentang diri Anda gitu. Biasanya kan orang gila yang tidak tahu mengenal dirinya, kan, tidak tahu dirinya. Begitu pula kita tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya, karena itu Sanatana Goswami Amike. Ya, padahal dia adalah seorang perdana menteri di kerajaan Amabhusaitsa. Jabatan dia tinggi sekali, tapi dia mengatakan saya tidak tahu diri saya siapa. Karena itu si Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan, ya, diri Anda adalah pelayan kekal Sri Krishna, karena identitas diri Anda yang sebenarnya adalah sang jiwa ataupun roh. So therefore, ya,
If we ask to the other people that, who am I? You can say you don't know yourself. Yeah. Yeah. Actually, we don't know who we are. Who am I? Yeah. Because we are identifying ourselves with this body, with mind, and whatever related to with this body is the object of our enjoyment. Jadi kita tidak mengerti siapa diri kita. Kita menganggap bahwa badan inilah diri kita dan segala sesuatu yang terhubung dengan badan kita ini, itulah milik kita, keluarga saya, ataupun istri dan sebagainya. Dan segala sesuatu yang ada di dunia materi ini yang terhubung dengan diri kita sebagai objek kenikmatan kita. Itulah kekeliruan kita, inilah yang disebut dengan moha ataupun hayalan. Ya. Dan kemarin juga kita sudah menjelaskan hal itu. Ya, kemudian ya karena itu kita harus bertanya, siapa diri kita, kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan badan ini? Apakah kita akan lahir lagi di sini, ya, dan mendapatkan badan-badan yang baru lagi, ataupun kita setelah meninggalkan badan ini kita pergi pulang ke dunia rohani bersama Krishna misalnya. Ini terserah pada kita memilihnya. Ketika kita sudah menentukan pilihan, kita harus bertanggung jawab dan ya, berusaha untuk memenuhi pilihan tersebut. Jadi kemudian Weda juga menjelaskan tentang tujuan daripada Weda ini. Tujuan daripada Weda adalah untuk menjelaskan tentang ya tiga hal ini, sambandha, ya. Bhagavan sambandha, bhakti abhidya kaya, prema prayojana, vedatina vastukaya. Ya. The supreme personality of Godhead is the central point of all relationship. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa adalah titik pusat dari semua hubungan-hubungan tersebut. Ya. Acting in the personal service to Him is one real occupation. Jadi bertindak sesuai dengan hubungan itu adalah kewajiban kita yang sesungguhnya. Ya. Apa yang disebut dengan abhidya. And the attainment of love of Godhead, prajana, is the ultimate goal of life. Dan untuk mencapai Krishna Prema Bhakti atau pelayanan penuh cinta Bhakti rohani kepada personal Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk mengikat Krishna di dalam hati kita adalah tujuan tertinggi ya dari kehidupan kita sebagai manusia. These three subject matters are described in Vedic literature. Dan semuanya ketiga objek ini, ya, ketiga mata pelajaran ini itu dijelaskan di dalam semua kesatuan Veda. Dalam Chaitanya Charitamrita Adilila, ya, sinopsis is given of this topic. Jadi di dalam Chaitanya Charitamrita, ya, dalam Adilila, ya, topik ataupun mata pelajaran ini dijelaskan secara ringkas. Dan dalam Madhya Lila bab 20, yang secara detail, yang percakapan detail dijelaskan. Di sana Chaitanya Mahaprabhu bertanya, Mukya gauna vritti kimwa anvaya vyakireka vedera pratisna kvala kahaye Krishna ke. When one accepts Vedic literature by interpretation or even by dictionary meaning, ya, ketika seseorang menerima pengetahuan Veda ini, ya, apakah dengan cara interpretasi penafsiran ataupun memahaminya melalui dictionary, artinya melalui kamus, ya, untuk mengerti artinya, direct or indirectly, baik secara langsung maupun tidak langsung. The ultimate declaration of Vedic knowledge point to Lord Krishna. Baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pernyataan terakhir ataupun
maksud terakhir daripada semua Weda adalah menjelaskan pengetahuan, ya, dan ataupun baik pengetahuan langsung ataupun tidak langsung adalah semuanya mengacu kepada Bhagawan Sri Krishna. Jadi semua, ya, literatur Weda diturunkan, ya, adalah tahap demi tahap supaya orang mengerti siapa dirinya, ya, dan siapa itu Tuhan, dan bagaimana hubungan diri kita dengan Tuhan, dan juga untuk menjelaskan apa kewajiban kita yang tertinggi untuk Tuhan. Ya. Everything in the Vedas centers around Krishna. Jadi segala sesuatu di dalam Veda itu terpusat pada Krishna, nothing else. Tidak ada tujuan yang lain. Seperti dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 15 bab 15. Veda jasarwe ahang ewa vedya. Akulah dimaksudkan untuk diketahui dalam semua kitab suci Veda. Ya. Jadi Bhagavad Gita juga sangat panas, sangat jelas sekali menyatakan hal itu, tapi tetap, ya, mayoritas orang di dunia ini tidak mengerti hal itu. Dan itu yang sudah kita bahas bersama. By all the Vedas are to be known. Dari semua Veda telah dimaksudkan untuk diketahui. Ya, kenapa kita begitu penting untuk mengerti tentang Krishna? Juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita di bab 4. Janma karma came jivya evam yoviti tattvataha kyatvam deham punarjanma naiti so Arjuna. So why we have so important to understand Krishna or to know Krishna? Why all the Vedic knowledge or all is made to understand Krishna? What is the main? Yeah? Because in this verse was mentioned, Janma karma ca medivyam, evam yoti tattvaha, kyatvam deham punam janma naitimam vetiso arjuna. For if I understand in tattva, my appearance and my activities, yeah, in truth, yeah, after leaving this body, he will not coming back to this material world. Yeah. Karena dalam sloka itu dijelaskan, ya, siapapun yang mengerti kemunculan dan kegiatanku secara tatwa, in truth, ya, secara tatwa artinya mengerti secara benar, bukan menurut penafsiran kita, ya. Dan hanya mengerti hal itu secara tatwa, setelah meninggalkan badannya, orang akan datang kepada Krishna. Bagaimana akibatnya kalau orang sudah datang kepada Krishna? Ketika kita meninggalkan badan, kita datang kepada Krishna, artinya kita mengakhiri perputaran kelahiran, kematian, usia, tua, dan penyakit di dunia materi ini. Ya. Jika tidak demikian, kalau kita memiliki banyak pengetahuan, ya, menjadi sarjana ini, itu, dan sebagainya, tapi kalau kita tidak mengerti tentang Krishna, itulah tadi malam jelaskan sebagai 0,000 yang banyak, ya. Apapun pengetahuan kita, kekayaan kita, ya, yang secara material tidak terhubung bersama Krishna, itu hanyalah zero ataupun kosong. Karena setelah meninggal semuanya akan berakhir dan akan mengikat kita untuk lahir lagi di sini. Ya. Karena itu, kalau kita menambah angka 1 di depan kosong itu, otomatis itu akan nilainya berlipat ganda 10 kali. Ya, kalau di depan, ya, kalau kosongnya hanya 1, coba tambah 1 di depannya, itu menjadi 10. Ya. Kalau ditambah 0 lagi 1, menjadi 100. Tambah 0 lagi 1, sudah 1000. Itu kan kelipatan 10 terus. Ya, setiap 0 di belakang angka 1 itu kelipatannya 10 kali lipat seperti itu. Artinya kegiatan apapun, ya, yang kita lakukan di sini, kalau itu dihubungkan dengan Krishna, dipersembahkan kepada Krishna, maka nilainya berlipat-lipat ganda.
keuntungannya seperti itu. Tidak ada pengurangan, tidak ada kerugian. Ya. Nah sekarang kita akan mendengarkan topik berikutnya, barren cow. Artinya sapi yang mandul. Ya. In the 11th canto Srimad Bhagavatam, 11 canto, chapter 11, verse 19, it is said, Gam dukkha doham asatim ca baryam Siham paradinam asat kajam ca Ritahva tirti kirtam angavacam Inam maya raksati dukkha dukkhi. That means it is certainly most miserable who take care of cow that give no milk. Tentu saja adalah suatu kegiatan yang sangat menyulitkan ataupun sangat menyedihkan, ketika kita memelihara sapi, tapi sapi itu mandul, tidak melahirkan anak, juga tidak memberikan susu. An unchaste wife, a body totally dependent on others, useless children or wealth not utilized for the right purpose. Similarly, one who studies Vedic knowledge, the fate of my glories is also miserable. Di sini dijelaskan beberapa hal yang memberikan kita penderitaan. Artinya seperti kita bekerja keras tapi tidak ada hasilnya gitu. So in this verse was mentioned about something or a few things which is not give us any good result. The first one, when we take cow, but this cow are not given milk. And the second, unchaste wife, istri yang tidak setia, adalah juga hal yang hanya akan memberikan penderitaan. Jadi kalau kita memelihara sapi, tapi tidak memberikan susu, itu jelaskan sapi itu sapi mandul begitu. Kita hanya membuang-buang waktu saja gitu. Kemudian istri yang setia juga akan memberikan penderitaan. Istri yang tidak setia, unchaste, istri yang tidak setia. Kemudian badan yang sepenuhnya tergantung pada orang lain. Mungkin badan ini sakit-sakitan ataupun tidak berdaya seperti itu. Hanya tergantung pada orang lain seperti itu. Juga akan memberikan penderitaan. Useless children ataupun anak yang bejat, anak yang nakal seperti itu. Bahkan sering sekali kita melihat kejadian di mana anak-anaknya yang tidak terkenali ataupun begitu jahat, bahkan mereka kalau orang tuanya tidak memberikan uang atau apa, menyakiti orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya seperti itu. Sudah sering kita lihat kejadian seperti itu. Ataupun kekayaan yang tidak digunakan untuk tujuan yang baik. Also, if we have some money or wealth, but that wealth not used for the right purpose. Jadi kalau kita punya uang, tapi kita gunakan hanya untuk mabuk-mabuk, pesta-pesta, ataupun untuk judi begitu kan. Sekarang kan kecenderungan seperti itu, untuk memuaskan indrianya dengan cara seperti itu. Itu artinya kita menggunakan harta benda kita itu dengan cara yang salah, cara yang keliru. Begitu pula halnya orang yang mempelajari pengetahuan Weda,
tapi sama sekali tidak menyentuh ya kemuliaan ya di sini dijelaskan Krishna dan kemuliaanku, ataupun tidak menjelaskan tentang ya nama guna rupa lila dari Tuhan Yang Maha Esa, nama suci beliau, ya guna artinya sifat-sifat rohaninya, ya rupa artinya ketampanan keindahan wajah beliau, dan lila kegiatan-kegiatan rohani beliau. Jadi apapun yang kita pelajari di dalam Weda, tapi kalau tidak menyangkut ya hal-hal tentang Krishna, berkaitan dengan Krishna, ya maka pengetahuan itu hanyalah memberikan penderitaan. Ya. You have a cow, but she is barren. Anda memiliki sapi, tapi sapi itu mandul. She doesn't give milk. Dan sapi itu tidak memberikan susu. She will only give trouble and misery. Anda akan, ya dia sapi itu hanya memberikan kesulitan dan penderitaan. Ya. Kita harus menyapit, mencari rumput, memberikannya makan dan sebagainya, tapi tidak memberikan hasil apa-apa. Ya. Jadi hanya memberikan penderitaan saja. You have a wife, but if she not chaste, then she'll only give you misery, trouble, nothing else. Begitu pula kalau kita punya istri, tapi istri kita tidak setia, dia selingkuh, ya, maka itu hanya akan memberikan penderitaan saja, tidak hal yang lain. In addition, you have this body, ya. Dan juga di sisi lain kita memiliki badan ini. To maintain the body for fleeting temporary pleasure, you are serving wicked rascal. Bipale Sewinu, Pipana Durajana Capala Sukalawa Lagire. Begitu pula kita terus berusaha untuk memelihara badan ini, ya, memberikan segala kepuasan kepada indria dan sebagainya, ya. Hanya untuk memelihara badan ini hanya untuk mendapatkan kepuasan-kepuasan yang bersifat sementara. Ya. Di sini ya, ada lagu daripada Narottam Das Thakur menjelaskan Bipala Sewinu Kripana Durajana Capala Sukala Lagire. Your master is a wicked rascal. Ya. Jadi Tuhan Anda ini adalah orang yang orang jahat, ya, dan kurang ajar istilahnya. And you are his servant, dan Anda melayaninya, menjadi pelayannya gitu. Ya, everyone is serving. Jadi setiap orang di sini di jemaat ini sebenarnya adalah pelayan. Pelayan kepada siapa? Kita melayani indria-indria kita, melayani keinginan-keinginan material kita, ya. Dan juga kita melayani orang lain. Dan pikiran dan badan ini jelasnya sebagai bos yang jahat, ya. Karena apapun yang kita berikan, dia tidak memberikan nilai apapun pada diri kita, ya. Susah payah melayani, tidak diberikan gaji sedikit pun gitu. Apa mau kita seperti itu? Nah, karena itu, ya, pikiran dan badan material kita ini dijelaskan sebagai bos yang jahat, ya. Give us employment, berikan saya pekerjaan, give us employment. They have all become like ashes. Jadi semua kita sudah menjadi seperti apa? Seperti keledai, ya. The washerman keep on us, make him carry a very, very heavy load, and yeah, then last is done. Calo. Jadi di sini ya dijelaskan dulu, ya, orang memelihara keledai. Keledai itu biasanya ini adalah para tukang cuci, ya. Sekarang kan orang sudah punya mesin cuci, ada laundry,
tempat kita mencuci pakaian dan sebagainya. Jadi kegiatan mencuci pakaian ini, melakukan pelayanan mencuci pakaian ini sudah ada dari zaman Weda. Ini bukan sesuatu yang baru, ya. Dan dijelaskan untuk mengangkut pakaian-pakaian itu orang memakai keledai, dan keledai itu ya diberikan beban yang sangat berat sekali, ya. Tapi dia hanya diberikan di depannya supaya dia bisa jalan dengan baik, ya, ditaruh semacam kayu atau bambu begitu. Di ujung bambu itu di jarak mungkin 30 cm dari mulutnya itu digantung rumput. Jadi seolah-olah dia mengejar rumput itu untuk dia nikmati, tapi dengan beban yang berat seperti itu, ya. Dan itu kan istilahnya diri kita dianggap dibandingkan seperti keledai itu yang hanya mengejar, ya, segenggam ataupun sedikit kenikmatan material, tapi kita diberikan beban berat, ya. Beban berat itu apa? Adalah karma dari masa lampau kita ataupun karma yang kita perbuat di dalam hidup ini, ya. Dan dengan beban berat itu ketika kita, ya, ketika keledai itu tidak jalan, maka dicemeti dia, ya, seperti itu. So this is in India, here was mentioned by Srila Guru that the washerman used the ass, to carry the load, and in front of the ass, they hanging some bundle of grass, and then they so foolishly, the ass, the asses, try to chasing this bundle of grass, and the washerman put heavy load on the backs like that, day and night toiling hard like an ass, Garda bera mata ani kari parisrama. Jadi seperti itulah kita dibandingkan seperti keledai. Kita siang dan malam bekerja keras. Instead of serving mayas, we can serve Kripana Durajana. Serve Krishna, daripada kita melayani, melayani maya, melayani melayani bos yang jahat dan sebagainya. Kripana Durajana, layanilah Krishna. Kenapa kita tidak melayani Krishna? You as a servant of Krishna, kita semuanya adalah pelayan kekal Sri Krishna. However, you do not know your relationship with Krishna, so you are serving Kripana Durajana for some temporary pleasure. Karena kita tidak tahu bagaimana hubungan kita dengan Krishna. Karena itu kita melayani bos-bos yang jahat di dunia material ini. Bos jahat itu adalah pikiran dan ego palsu kita, badan kita ini. Kita melayani badan dan pikiran kita untuk memberikan segala kenikmatan material. Inilah yang disebut dengan Kripana Durajana kita. Hanya untuk mendapatkan kepuasan sementara kita bekerja keras. Capala suka lagi ring. Your body is dependent on them. Jadi badan kita tergantung pada mereka. For the maintenance of your body and family, you are doing this. Jadi untuk memelihara badan kita dan memelihara keluarga, kita bekerja keras seperti ini. And in acting, you are only getting misery and suffering. Dan sebagai balasannya, gajinya, asalnya kita hanya mendapatkan penderitaan dan kesedihan. Nothing else, deham paradina. Tidak mendapatkan sedikit apapun, Karena itu disebut sebagai deham paradina, penderitaan untuk badan ini. Kemudian yang kedua, you have a son, but he is very disobedient rascal. Kita memiliki putra ataupun putri, tapi anak kita itu bejat, nakal, dan tidak penurut.
ya, he will only give you misery and trouble. Dan anak ini pun hanya memberikan kita gangguan dan penderitaan. Is asal putra, dia adalah putra yang nakal, not a real son, bukan seputra, ya, tapi kuputra. Ya. You have some money, but it should be utilized in the service of Krishna. Ya, jika Anda punya uang, gunakanlah uang itu untuk melayani Krishna. Ya. Wisaya samuha sakali madawa. Karena kera duare sewaha madawa. You have some gold, some wealth, but it is disokali. Jika Anda punya uang yang banyak ataupun menyimpan emas seperti itu, ya, dan itu adalah sebenarnya tempat daripada kali. Kali itu tidak digunakan untuk pelayanan kepada Krishna, ya. Dan seperti contohnya Maharaj Pariksit ketika bertemu dengan kepribadian Kali, ketika Pariksit Maharaj sudah siap untuk membunuh kepribadian Kali itu, maka kepribadian Kali menyerahkan diri kepada Maharaj Pariksit dan meminta perlindungan. So when we have money and gold, yeah, this money and gold also considered as the place of Kali. Like in the Srimad Bhagavatam was explained that when Pariksit Maharaj was met with the personality of Kali personality, yeah, and when Pariksit Maharaj know that he already chastised the cow, yeah, and Pariksit Maharaj want to kill him, but then the Kali personality, yeah, take shelter to Pariksit Maharaj and ask, yeah, for place to stay. As a king, when someone already surrendered, he cannot. The king, yeah, the pious king will not kill that person and give protection when someone already surrendered and ask protection. It's the duty of the king to protect. Yeah. Jadi Pariksit Maharaj adalah raja yang bijaksana yang awalnya ingin membunuh kepribadian Kali. Ketika kepribadian Kali sudah berserah diri kepada Maharaj Pariksit dan meminta tempat di mana dia bisa tinggal, seperti itu. Maka Maharaj Pariksit sebagai raja yang saleh, ya, maka beliau memberikan 4 tempat. Apa tempat itu adalah? Pertama adalah tempat di mana orang melakukan pembunuhan binatang untuk kepuasan indrianya. Ya. Yang kedua adalah di mana ada perzinahan, ya, ataupun pelacuran. Yang ketiga adalah di mana ada perjudian. Ya. Yang keempat apa lagi? Ya, ataupun masyarakat kekayaan harta sombong. Ya, apa namanya? 4 prinsip itu. Ya. Satyam, daya, ya, tapa, ya, ya, saucam, ya, kesucian. Ya. Jadi Pariksit Maharaj tidak kepribadian Kali tidak menemukan 4 kegiatan berdosa ini di kerajaan Pariksit Maharaj, ya. Karena itu kemudian beliau memberikan satu tempat lagi, yaitu di mana ada orang menyimpan emas, ya, ataupun uang berlebih tapi tidak digunakan kepada dalam bakti ataupun untuk Krishna. Maka itu adalah tempat tempat daripada Kali, ya. Dan karena itu ketika Maharaj Pariksit berburu ke tengah hutan dan memakai mahkota emas itu, pada saat itulah kepribadian Kali yang menggunakan kesempatannya untuk mengganggu, ya, membingungkan kecerdasan daripada Maharaj Pariksit. Ya. Jadi because Maharaj Pariksit already give place to the Kali personality in the goal,
or in the money. So when Parikshit Maharaj go to the forest with the golden gold what do you call crown, yeah. And then that time was, Kali was influenced Parikshit Maharaj and give trouble to Samakrisi, by put the dead snake as the garland like that. So by that thing, Parikshit Maharaj get curse from the son of this Samakrisi. Yeah, that is the story also is there. Yeah. You mentioned Parikshit Maharaj give gold as the fifth place for the Kali resident. Jadi Maharaj Parikshit memberikan emas sebagai tempat kelima daripada kepribadian Kali. That gold will only bring you quarrel. Karena emas itu akan membuat Anda bertengkar, hipokrisi, kemunafikan, and mystery if it is if it is not used for Madhava service. Kritam we atir titi kritam. Jadi emas dan uang kalau kita tidak gunakan untuk melayani Krishna, maka itu juga akan menjadi tempat daripada Kali atau tempat pertengkaran. Yang disebut dengan kritam, tuat titir tikritam. Similarly, without Krishna, Yogic character, Yogic explanation will only give you trouble and misery. Begitu pula kita berdebat, kita mempelajari pengetahuan Veda dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak mengaji, tidak menjelaskan tentang Krishna, maka itu Anda akan memberikan kesulitan. Ya. In the Chandogya Upanishad, it is stated, Syamat Chandwalam Prapadye, Sawalak Syamam Prapadye. It is Yama, Krishna, whose energy is known as Savala or Ladini Swabhava, Ladini Sakti. Ini adalah Syama ataupun Krishna yang tenaganya adalah Savala ataupun Ladini Swabhava, Ladini Sakti. Jadi Krishna itu memiliki Swabhava ataupun memiliki energi yang memberikan kebahagiaan, ataupun Ladini Sakti. One who takes shelter of that internal pressure potency of the Lord surrender unto that Syama Sundar Krishna. Jadi siapapun yang berserah diri kepada tenaga dalam, internal pressure, artinya tenaga dalam yang memberikan kepuasan kebahagiaan pada Krishna, maka dia berserah diri kepada Krishna. Jadi di sini kita tidak bisa langsung berserah diri kepada Krishna. Kita harus berserah diri kepada tenaga yang memberikan kepuasan kepada Krishna. Siapa kepribadian itu? Seperti Radharani. Jadi ketika kita berserah diri kepada pelayan Sri Krishna, kepada Srimati Radharani yang memberikan kepuasan pada Krishna, maka Srimati Radharani akan menyibukkan kita dalam pelayanan bakti. Maka Krishna akan menerima pelayanan kita. Jadi kita tidak bisa berserah diri langsung kepada Krishna. Krishna akan, karena Krishna tidak akan, Krishna yang bermain dan sibuk untuk menikmati gitu. Tujuan kita berserah diri pada Krishna bukan untuk menjadi Krishna, kan? Kita adalah untuk menjadi pelayan. Pelayan artinya untuk memberikan segala kepuasan pada Krishna. So, if we want to approach Krishna, we have to approach through his internal potency, the pressure potency. The highest form of the pressure potency is Srimati Radhika, who always engage in giving
the highest place of Krishna. So when we have become a devotee, not meant to enjoy with Krishna, but we meant to serve Krishna and give pleasure to Krishna. It is also stated in Rig Veda. Ya, di dalam Rig Veda juga dijelaskan. Ya, 1:164:31. Apalasyam gopam ani padyamanam kacapara capatibis carantam sa sadrici sa isucir wasana awariwati tibuane suanta. I saw a cowherd boy, yang artinya saya melihat seorang anak gembala, Gopal, who never deteriorate and never fall down, yang tidak pernah merosot dan tidak pernah jatuh. Apa yang dimaksud dengan deteriorate and fall? Beliau tidak pernah merosot karena beliau dalam kekal. Badan rohani beliau tidak pernah menjadi tua dan tidak pernah sakit, dan tidak pernah jatuh dari kedudukan itu. Tidak seperti kita, we have this body, but our bodies deteriorate and also fall down. Deteriorate when we become old, even we are not become old, still with so many diseases we have. And because of that we are falling. Kita jatuh. But the people that Gopal or the cowherd boys is never fall and never deteriorate. That means he is eternal. Sometimes he is very close and sometimes he is very far away. Kadang-kadang beliau sangat dekat, kadang-kadang beliau sangat jauh. Kenapa beliau kadang-kadang sangat dekat? Sangat-sangat dekat karena beliau ada di dalam hati kita. Tapi sangat jauh karena kita jauh di dunia rohani, bagaimana mencarinya. Seperti itu. He is traveling on many paths. Beliau berjalan dengan menempuh jalan-jalan yang banyak. Sometimes he is covered with different colored garment. Kadang-kadang beliau memakai beraneka ragam pakaian. I saw that Gopal again and again traveling in this universe. Saya melihat Gopal itu terus-menerus berkeliling di seluruh alam semesta ini. Itu Rig Veda menjelaskan seperti itu, menjelaskan tentang Krishna. Bagaimana mereka mengatakan di dalam Veda tidak ada Krishna? Or they say there is no mention Krishna in the Veda. Bagaimana kita mengatakan bahwa tidak ada, Veda itu tidak ada yang menjelaskan tentang Krishna. Bahkan di dalam Bhagavad Gita juga sudah jelas-jelas Krishna yang bersabda. Krishna yang menjelaskan tentang diri beliau, tentang berbagai hal. Tapi penafsir-penafsir yang menggunakan kecerdasan mereka untuk menafsirkan Bhagavad Gita menganggap bahwa Krishna sedang kerauhan. Sebenarnya ada kekuatan lain yang masuk ke dalam badan Krishna dan Krishna kerauhan dan menyampaikan Bhagavad Gita begitu. Kan itu pandangan orang. Karena mereka menganggap bahwa awatara ketika Krishna turun ke dunia material ini, mereka beranggapan bahwa Krishna juga, karena itu ada filsafat yang mengatakan istilah Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Saguna Brahman artinya ketika Tuhan berwatara di dunia material ini, dia terkena ataupun di bawah pengaruh Triguna. Itu maksudnya kan. Nirguna artinya Brahman yang tidak mempunyai badan, yang tidak tersentuh oleh Triguna maksudnya. Orang dalam Bhagavad Gita kita sudah menyatakan apa seperti itu? Tribir guna mayat bawet ebik sarwam idam jagat mohidam nabi janati mamedya para mabiyaya. Tiga sifat alam ini adalah ciptaan Krishna dan Krishna yang mengendalikannya. Dan Krishna berada di atasnya dan Krishna yang mengendalikan.
triguna ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatasi maya ini. Kan itu dia menjelaskan. Maya perpadannya maya tantangan kita. Tapi mereka yang sudah berserah diri kepada diriku dengan mudah mengatasi maya gitu. Hanya dengan berserah diri kepada Krishna, orang bisa melampaui maya, bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi bagaimana Krishna sendiri mengatakan bahwa beliau yang menciptakan dan mengendalikan maya itu. Kita mengatakan bahwa Krishna berada di bawah pengaruh maya. Ya, seperti itu kan penjelasannya seperti itu. You boast that you are such a great scholar in the Veda, but you don't really know Veda. Tapi Anda menyatakan bahwa Anda adalah ahli sekali tentang Veda, ya. Tetapi Anda tidak mengerti tentang Krishna. Artinya Anda sama sekali tidak tahu Veda. Ya, sebenarnya. They cannot find Krishna there because they have not established their relationship with Krishna. Jadi mereka tidak bisa menemukan Krishna di dalam Veda. Mereka tidak menemukan Krishna di dalam Bhagavad Gita bahkan. Ya. Karena mereka tidak menjalin hubungan bersama Krishna. Kalau saya tidak menjalin hubungan dengan Prabu Adipurusa, ya, bagaimana saya bisa datang ke sini? Ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjalin hubungan dengan para pejabat karena itu beliau tidak kenal kita tidak kenal beliau. Seperti itu. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya jadi evidence. Itulah bukti-bukti sastra bahwa Krishna ada. Itu. Ya. Tapi kita tidak menemukannya, tidak melihatnya karena kita tidak membangun hubungan bersama Krishna. Tapi mereka yang sudah membangun hubungan dengan Krishna, mereka tahu Krishna ada di mana-mana. Krishna ada dalam hatinya, Krishna bisa melakukan kegiatan, ya, bilangnya dan sebagainya. Dan juga sebagai Brahman, cahaya Brahman meliputi segala-galanya. Jadi bagi para penyembah yang sudah mengerti bahwa tatwa ini, mereka menyadari Krishna ada di mana-mana. Krishna ada dalam dirinya, ada di dalam setiap makhluk hidup, ada di mana-mana. Seperti itu. Dan juga ada dalam wujud sebagai arca wigraha. Ya. That is important how we have to re-establish our relationship with Krishna. Itulah pentingnya kenapa kita perlu membangun kembali hubungan kita bersama Krishna. Speaking to Sachimata. Nah, sekarang ini Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan pelajaran kepada Sachimata. On the evening of Mahaprabhu's taking sannyas, Mother Sachimata was crying and Mahaprabhu was consoling her. Bachandas Thakur has mentioned in Chaitanya Mangala. Jadi sebelum Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil sannyas, ya, Ibu Sati sudah sangat sedih sekali karena akan ditinggalkan oleh putra satu-satunya, ya. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah bertekad bulat untuk mengambil sannyas. Karena itu beliau mengatur sedemikian rupa, dan juga istri beliau juga masih sangat muda sekali, ya. Tapi karena beliau sudah bertekad untuk mengambil sannyas, karena itu beliau, ya, meninggalkan rumah begitu saja dan kemudian mengambil sannyas dari sannyas guru, Kesava Bharati. Yeah, the Kesava Bharati also is the Mayavadi sannyasi. Yeah, so why Chaitanya Mahaprabhu takes sannyas from him? Yeah, because in order to deliver them, otherwise they cannot be delivered. Yeah. Kemudian setelah beliau mengambil sannyas, beliau ingin langsung pergi ke Vrindavan. After taking sannyas, Gaura Mahaprabhu want to go straight to Vrindavan. But Nityananda Prabhu and other devotees, yeah, very close to Chaitanya Mahaprabhu, make such a way
in order to, instead of going to Vrindavan, he led the way, Gautama Mahaprabhu to go back to Santipur or to Navadvip, like that. Jadi setelah Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil sannyas dari Kesava Bharati, beliau sebenarnya ingin langsung pergi ke Vrindavan, tapi beliau seolah tidak tahu jalan menuju Vrindavan. Tapi Nityananda Prabhu mengatur sedemikian rupa dan memberitahu kepada anak-anak di jalan. Ketika ada orang lewat, seorang sannyasi muda yang lewat bertanya jalan menuju Vrindavan, berikanlah petunjuk ke jalan ini gitu. Yang mestinya ke utara, ditunjukkan jalan ke selatan. Dan akhirnya beliau menyusuri jalan-jalan terus, akhirnya sampai di tepi Sungai Gangga. Ketika sampai di tepi Sungai Gangga, beliau berpikir, oh ini adalah Yamuna. Dan di sana ada tukang perahu, kalau tidak salah Acarya sudah menyiapkan perahu dan mengatakan, oh, Anda silakan menyeberang. Ketika melihat Adita, oh, kenapa Anda ada di Vrindavan? Karena Navadvip tidak berbeda dengan Vrindavan. Akhirnya beliau dijamu, Anda belum saatnya sekarang ini untuk ke Vrindavan, maka datanglah ke sini. Kemudian beliau tinggal di Santipur di tempatnya Advaita Acarya. Dan ketika itu rumah daripada Advaita Acarya berada di tepi Sungai Gangga. Maka di sana beliau bertemu dengan Nityananda Prabhu, Advaita Acarya, dan kemudian Advaita Acarya masak, istri beliau masak yang banyak sekali dan menyuguhkan prasadam kepada Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Prabhu. So after taking sannyas, and Nityananda Prabhu makes it in such a way that informs to all the people in the road or the children on the road that if the young sannyasi coming asking the way to Vrindavan, just let them to go through this road. And after following that road, finally he arrived at nearby Santipur and crossed the road, crossed the ocean and the river Ganges, and then arrived at the house of Advaita Acharya. And he asked, why you are in Vrindavan? No, this is Navadvip. Navadvip is no different from Vrindavan. And also informed that it's not time yet to go to Vrindavan. And then after Gautama Prabhu arrived there, and Advaita Acharya and his wife Sita Thakurani was cooking so much prasadam and then offering, and then give to Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. And on that way also get information to Sachimata to come to the house of Advaita Acharya. And Mother Sachi becomes so happy to meet his only son, and then Mother Sachi also every day cook for Chaitanya Mahaprabhu, and almost about 1 week, maybe more, stay there together. And then finally, Mother Sachi asked, ordered Sri Chaitanya Mahaprabhu not to go to Vrindavan, but instead to go to Vrindavan, should go to Puri, it's very close. So very easy for Mother Sachi to get information about his son, about Gautama Mahaprabhu. Jadi setelah Ibu Sachi datang dan sangat senang, bahagia melihat putranya lagi, dan akhirnya beliau juga masak setiap hari. Dia tinggal di sana mungkin lebih dari 1 minggu, dan setiap hari ada pesta, kirtan dan prasadam. Dan akhirnya Ibu Sachi memohon kepada Chaitanya Mahaprabhu untuk tidak pergi ke Vrindavan, tapi sebaliknya beliau memohon Chaitanya Mahaprabhu untuk tinggal di Puri, supaya lebih mudah bagi Ibu Sachi untuk mendapatkan berita tentang Sri Chaitanya Mahaprabhu. Itu ceritanya seperti itu Dalam Srila Lochan Das Thakur menjelaskan dalam Chaitanya Manggala.
Mahaprabhu menyampaikan kepada ibunya, Kikari Purusa Ara Kewakara Pati Sri Krishna Charana Vinu Arana Higati. Who's really one husband, who is one wife, and one may be male or female, but the lotus feet of Krishna is the only true relationship. Siapakah yang kita, siapakah suami kita atau istri kita yang sesungguhnya? Siapakah, apakah orang itu laki-laki ataupun perempuan? Tapi hanya kaki Padma Krishna lah hubungan kita satu-satunya. But the lotus feet of Krishna is the only true relationship. Jadi di dalam dunia materi ini kita membangun hubungan-hubungan. Di Sila Gurudev penjelasan ada 5 jenis hubungan di dunia materi ini. Sila Gurudev mentioned that there are 5 kind of relationship in this material world. Hubungan antara orang tua dengan anak itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungan anak dengan putra putri ataupun anak-anak dengan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah hubungan suami istri. Yang keempat adalah hubungan antara teman, antara sahabat, dan yang kelima adalah hubungan majikan dan pelayan ataupun bos dan pegawai seperti itu. Tapi sesungguhnya hubungan kita yang sesungguhnya adalah satu, yaitu hubungan kita dengan Krishna. Krishna, se pita, se mata, se bandhu jana, se harta, se karta, se matradana. Krishna is the only father. Jadi Krishna lah ayah kita yang sesungguhnya. Beliau juga adalah ibu. Krishna adalah sahabat. Only is the doer. Hanya beliaulah yang melakukan segalanya. Is the only will. Beliaulah harta kita yang sesungguhnya. He is everyone. Beliau adalah segala-galanya. Putra snehi karamore yata bada bhava Sri Krishna charana haile kata hayalava. You have developed affection toward me as a son. Oh Ibu Sachi, Anda telah mengembangkan hubungan kepada saya ini sebagai putra. But if you develop same affection unto the lotus of Krishna, oh Ibu, jika Anda mengembangkan kasih sayang yang sama kepada Krishna, then just imagine what you will get. Dan bayangkan apa yang akan Ibu peroleh. Bahkan Chaitanya Mahaprabhu adalah Krishna sendiri kan? Tapi karena beliau bertindak sebagai seorang penyembah, sebagai sannyasa, sebagai guru, sebagai acarya. Karena itu di sini beliau memberikan contoh, memberikan instruksi, memberikan pengajaran agar ibunya mengembangkan perasaan yang sama, cinta kasih yang sama pada Krishna. Nah ini sebenarnya juga adalah pelajaran untuk kita semua. Daripada kita menjalin hubungan-hubungan material kita di sini, memang hubungan yang sudah ada jangan dibuang gitu saja kan. Tapi bersamaan itu, dengan itu mulailah menjalin hubungan bersama Krishna. Establish true relationship. Bangunlah hubungan yang sesungguhnya bersama Krishna. Seperti dijelaskan, kalau anak menjadikan Krishna seperti apa perasaan yang ibu miliki pada saya ketika
ibu bisa memberikan mengarahkan kepada Krishna, betapa untungnya ibu. Kita juga akan mendapatkan manfaat atau keuntungan yang tidak terhingga ketika kita bisa menjalin hubungan kita bersama Krishna. Apa kita menjadikan Krishna sebagai suami, terutama bagi para mataji, ya? Ataupun kita menjadikan Krishna sebagai ayah kita, sebagai putra kita, sebagai sahabat kita, ya, hanya menjalin hubungan bersama Krishna. Mahaprabhu is Krishna, but he never says, I am Krishna. Mahaprabhu adalah Krishna sendiri, tapi beliau tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Krishna. He always thinks of himself as a devotee of Krishna. Beliau selalu berpikir bahwa dirinya adalah pelayan Sri Krishna. Gopi Bhaktu pada Kamala Dasa Dasanidas. He is a distinguished incarnation. That he is a disguised incarnation. Yeah, he is. That is why he spoke this way to Sachimata. Karena beliau adalah dalam mode beliau sebagai penyembah, ya, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana mendekati Krishna dan bagaimana memuja Krishna. Karena itu, ya, Gurudev Prabhupada mengajarkan kepada kita hendaknya jangan menaruh bulu merak di Wara Mahaprabhu. Walaupun dia adalah Krishna sendiri, tapi moodnya adalah sebagai pelayan. Ya, jadi kalau kita menaruh bulu merak di atas mahkota beliau, maka dia tidak berpikir lagi sebagai saya adalah pelayan, maka saya adalah Krishna, begitu. Itu yang biasa mengganggu mood daripada orang Mahaprabhu. Ya. Tapi malangnya setiap saya ke Mayapur saya sedih bisa. Ya. Kenapa mereka selalu menaruh bulu merak di atas mahkota si Chaitanya Mahaprabhu? Ya. Itu ya. Se parama bandhu, se mata pita, Sri Krishna charane, prema bhakti data. Se parama bandhu, se pita mata, se Krishna charane, ya, Prabhu Krishna charane di sana. Ya, ye prema bhakti data. Yeah. One who has established my relationship with Krishna. Yeah. Siapapun yang telah membangun kembali hubungannya bersama Krishna, is Sambandha Datta, is giving Sambandha Jnana. Beliaulah yang memberikan Sambandha Datta, yang memberikan Sambandha Jnana, memberikan pengetahuan, ya, untuk menghubungkan dirinya bersama Krishna. Knowledge of our relationship with Krishna, pengetahuan yang menjelaskan tentang hubungan kita bersama Krishna. Dan kemudian berikutnya beliau mengatakan Amara Nishtara Haya Tora Paritrana Sri Krishna Charana Bhaja Sadra Putra Jnana. Give up the attitude of thinking me myself. Oh ibu, tinggalkanlah pikiranmu bahwa saya ini adalah putramu. Think of Krishna as your son. Berpikirlah bahwa Krishna adalah putra Anda. Establish your relationship with Krishna. Bangunlah hubunganmu bersama Krishna. Do bhajan at his lotus feet. Ya, lakukanlah bhajan, puja, puji, ya, kaki Padma Sri Krishna. Then you will be delivered and I will be delivered. Dan pasti, ya, dengan cara demikian ibu akan terbebaskan, maka saya juga akan terbebaskan. Ya, so, ya, if in one family, ya, maybe one son or daughter become devotee of Krishna, yeah, that is very great asset, very beneficial for this whole family. Yeah. Jika dalam satu keluarga ada satu putra ataupun putri menjadi penyembah Krishna,
maka itu adalah kemujuran besar bagi keluarga tersebut. Ya. Karena ya seperti si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, siapapun yang membangun hubungannya dengan Krishna, ya, karena itu daripada ibu membangun hubungan menganggap saya sebagai putramu dan sebagainya, jadikanlah Krishna sebagai putramu. Jadi ketika ibu bisa memuja Krishna, menghubungkan diri bersama Krishna, maka ibu akan terbebaskan, saya pun terbebaskan begitu. Begitu pula when in our family, ya, even if or wife become devotees, or husband become devotees, or son become devotees, daughter become devotees, ya, that is very beneficial to all the family, because through them, yeah, we are related to Krishna. Yeah. If one already related to Krishna, then very easily will be liberated. Ya, jika orang sudah terhubung bersama Krishna, maka dengan mudah dia akan terbebaskan dari cengkraman dunia materi ini. Ya. Karena itu, apalagi kalau bisa seluruh keluarga menjadi penyembah, that is the best. Ya. Ya. If all the family members become devotees, that is the best. Yeah. So we can engage ourselves together in the service of Krishna. Kita bisa bersama-sama mengabdikan diri kita bersama Krishna. Ane ratanaya ane rajata suwarna kaile vinasapaya nahi paradharma. An ordinary son will only earn some money. Putra-putri kita yang biasa hanya bisa menghasilkan uang kalau dia dapat pekerjaan. He will bring some silver or gold for maintenance of his father and mother. Ya. Ataupun kalau lebih kaya lagi bisa membawa emas ataupun perak kepada orang tuanya. Ya, dan bisa memelihara orang tuanya. Ya, ataupun memelihara ayahnya yang sudah tua, ibunya dan keluarganya, istri dan anak-anak. By hook or by crook, to obtain money, he will commit any sinful activities. Tapi, walaupun kita bekerja secara halal, menjadi pegawai dan sebagainya, ya, apalagi dengan cara korupsi, mencuri dan sebagainya, menghasilkan uang, tetap saja kita akan diikat oleh reaksi dosa. Ya. Even if we capable to walk in the nice way, in very honest way, we get money and can maintain all the family, yeah. Or we can earn money by hook or crook, by corruption or by cheating like that. Then at last we will bound by karmic reaction. Pada akhirnya kita akan diikat oleh karma, oleh reaksi daripada kegiatan kita. Ya. Karena apapun kegiatan yang kita lakukan yang tidak terhubung bersama Krishna, maka itu hanyalah kegiatan berdosa. Some are selling wine. Ada orang yang beberapa orang menghasilkan uang dengan menjual minuman keras. Ya, apalagi sekarang di Bali dilegalisir ya, arak kopi ya. Ya. Some are selling beef. Ya, banyak orang juga mau menjual sapi, daging sapi, killing the cow, membunuh sapi. Ya. Dia committing so many simple activities to earn money. Ya, hanya untuk mendapatkan uang, mereka melakukan begitu banyak kegiatan berdosa. If enjoy that money, kalau kita menikmati uang itu, ya, what will be your destination? Apa yang akan menjadi tujuan Anda? Ya. Kaile winasa paya, nahi paradharma. You will die and go to hell. Maka Anda akhirnya akan meninggal dan akan pergi ke neraka. You will not be able to achieve the fifth purusartha. Anda tidak akan mampu mencapai purusartha yang kelima, ya, pancama purusartha, the mission of human life. Misi kehidupan kita sebagai manusia bukan hanya tersangkut pada catur purusartha, tapi untuk mencapai
Pancama Purusarta. Ya. Jadi malangnya ya masyarakat kita hanya mengerti tentang Catur Purusarta, Dharma, Artha, Kama, Moksa. Bahkan moksanya sudah jarang sekali sekarang dibicarakan, hanya Dharma, Artha, Kama. Ya. Karena mereka tidak mengerti apa itu moksa sebenarnya kan. Ya. Dan di atas ini ada yang disebut ya arta yang kelima, Purusarta yang kelima, yaitu Pancama Purusarta, yaitu Krishna Prema Bhakti. So many people nowadays, mostly they engage themselves in practicing this Catur Purusarta, Dharma, Kama. And mostly they are not understanding what is moksha. So therefore they practicing this Dharma, Artha, and Kama. Yeah, religiosity, economic development, and sense gratification. Yeah. Yeah, but they not understand what is the fifth Purusarta. Yeah, fifth Purusarta means Pancama Purusarta, Krishna Prema Bhakti is the highest goal of human life. Jadi tujuan tertinggi kehidupan kita sebagai manusia adalah untuk mencapai Pancama Purusarta ini, ya, mencapai mengembangkan Krishna Prema Bhakti. Dana uparjana kare anibada duka danayoka kiwa apani maruka. Yeah. Earning money brings so much suffering. One toil hard like an ass. Jadi untuk menghasilkan uang ini orang bekerja keras. Bahkan bekerja keras dibandingkan di sini seperti ya keledai, kerja siang dan malam hanya untuk segenggam rumput. Ya kita bekerja keras siang dan malam hanya untuk ya beberapa ribu ya ataupun beberapa juta. Tapi sekarang ya makin dinaikkan gajinya, harga barang juga semakin naik berlomba ya. Ya. Seperti itu, dan akhirnya tetap kita menderita. Kadang-kadang kita ditempatkan dalam situasi yang sangat berbahaya. Ya, kadang-kadang orang ya untuk bekerja untuk mendapatkan uang itu, ya akan menghadapi ya situasi yang sangat berbahaya. Ya, kadang-kadang orang sudah punya uang, ya ataupun menyimpan harta bendanya, tiba-tiba perampok datang. Ya, seperti saya, walaupun dulu saya nggak punya apa-apa, sampai sekarang juga belum punya apa. Ya, saya sempat didatangi perampok dengan membawa pedang ya. Ya, ya one day police come, bring some sword like that. Ya, enter to my room. Yeah. So, that is my experience like that. The government people may catch him, put him in jail, and sentence to him to death. Dan juga kadang-kadang ya, orang yang menghasilkan uang dengan cara yang tidak jujur seperti korupsi dan sebagainya, ya kadang-kadang mereka diberikan hukuman mati seperti di Cina. Ya, orang koruptor itu diberikan hukuman mati karena itu tidak ada yang berani korupsi di sana. Karena hukumannya sangat keras. Tapi di Indonesia orang tidak ya, berusaha untuk menggolkan hukuman mati kepada para koruptor ataupun bahkan memiskinkan keluarga koruptor. Itu ketua-ketua partai itu tidak setuju dengan itu gitu. Ya. Karena mereka menggunakan yang menjadi pejabat, menteri apa dan sebagainya hanya untuk korupsi gitu. Ya. Inilah ya. Karena tetapi hukum tidak akan bisa dihindari gitu. Siapapun yang berbuat harus bertanggung jawab kan. Ya. I saw one story in the newspaper. Guru sudah menjelaskan di sini. Beliau melihat ada berita di koran, ya. Di seorang gadis dari Kanada, dia ingin menyelundupkan emas. Jadi emas itu dipotong kecil-kecil,
dimasukkan ke dalam kapsul dan kemudian ditelan kapsul itu. Kemudian setelah dia turun dari pesawat dan masuk ke kemudian di X-ray dia, ya ada suara, ya, dan dilihat di seluruh pakaiannya tidak ada. Akhirnya diketahui bahwa dia menyimpan emas itu di dalam perutnya. Akhirnya dia dioperasi, ya, dikeluarkan semua kapsul-kapsul yang berisi emas itu, ya, dan akhirnya dia sangat menderita. So here Guru mentioned that the one Canadian lady, they want to smuggle bring maybe 1 kg, 1 kilogram of gold, but that gold was divided into small thing and then put into capsule, and then they swallow the capsule and then go to Canada, and then at the airport they got X-ray and they find that in the stomach gold is there. So then we bring to hospital and do operation and take out all the gold. Like that. So he's suffering so much. In order to get gold, he was suffering so much like that. So this is a true story. Guru that telling here. Yeah. Surely ordinary son also risks death to earn money. Begitu pula yang putra-putri kita yang biasa, ya, harus menghadapi, ya, risiko kematian sekalipun, korban jiwa sekalipun, demi hanya untuk mendapatkan uang, seperti itu. Ani diva Krishna prema hena dana sakala sampadamaya Krishnera charana. Therefore, Mahaprabhu told his mother that he was taking sannyas to bring real wealth. Karena itu, si Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan kepada ibunya, "Oh ibu, sekarang saya ini mengambil sannyas adalah untuk memberikan ibu untuk mendapatkan harta dalam hati yang sebenarnya." Yeah. An ordinary son only bring mundane wealth. Ya, putra-putri kita bekerja jauh di sana hanya menghasilkan uang ataupun harta benda biasa. I'm going to bring wealth of Prayojana Siddhi, the ultimate goal. Krishna Prema Henadana. Krishna Prema is the real treasure. Tapi saya menjadi sannyas ini menyibukkan diri saya dalam pengabdian cinta bakti rohani kepada Krishna adalah untuk mendapatkan harta benda yang sesungguhnya. Apa harta benda yang sesungguhnya itu adalah Krishna Prema Bhakti Dana. Ya, kekayaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Krishna Prema Bhakti. Pengabdian cinta bakti rohani kepada Krishna, itulah harta benda yang sesungguhnya. Kenapa ibu menangis? Why you are crying, my mother? I'm taking sannyas to bring that wealth. Sakala sampada maya Krishna charana. Ya, kenapa? Jangan menangis lagi ibu. Karena saya mengambil sannyas ini adalah untuk mendapatkan harta benda yang sebenarnya ini. Ya, thereby you will get a lot of fruit of Krishna. Dengan cara demikian, Anda akan mendapatkan kaki Padma Krishna. Ketika kita mendapatkan perlindungan pada kaki Padma Krishna, maka seluruh masalah kehidupan kita selesai. If we get the shelter at the lotus feet of Krishna, then all the problem of life will be finished. Ideal Sachimata, beliau kemudian lebih lanjut menyampaikan kepada Ibu Sachi. Sakala janame pita mata sabe paya Krishna Guru nahi mile bujiha hiyaya. In every life one gets a father or mother. Rarely, however, does one obtain Guru and Krishna. Dalam setiap penjelmaan kita selalu mendapatkan
orang tua, ayah dan ibu. Tapi dalam hidup yang mana kita mendapatkan guru dan Krishna, itulah akhir daripada kehidupan kita. Oh Lord Hari, oh Tuhan Sri Hari, I have spent my life uselessly. Oh Tuhan Sri Hari, saya sudah melewati hidup saya tanpa makna. Although I have obtained the rare human birth, I have not worshipping Radha and Krishna. Ya, walaupun saya sekarang sudah mendapatkan badan sebagai manusia, tapi saya tidak menggunakan badan manusia ini untuk memuja Sri Radha dan Krishna. In this way, I have knowingly drank poison. Dengan cara seperti ini, saya secara sadar minum racun. Ya, itu artinya. Hari-hari Vitale jana gona mansa jana mapaya Radha Krishna jaya suni. Jadi kita mendapatkan badan manusia ini, tetapi ketika kita tidak menggunakannya untuk memuja Sri Radha dan Krishna, artinya kita secara sadar minum racun. The Mahajana say you are just wasting your time. Jadi para Mahajana mengatakan bahwa kita hanya memboroskan waktu belaka. You have obtained this human form of life, you are not do Radha Krishna bhajan. You are deliberately taking poison. Jadi kita sudah mendapatkan badan seluruh manusia ini, kita tidak menggunakannya untuk memuja Krishna, maka kita secara sengaja minum racun. Narottam Das Thakur mengatakan, Sesambandha nahijar, berita janma gilota, sepasu bada duraca. Siapapun yang tidak membangun hubungannya bersama Krishna, dia telah memboroskan hidupnya. Orang itu adalah orang yang bodoh, orang yang kurang ajar, ataupun dijelaskan sebagai sepasu duracara. Dia adalah binatang berkaki dua. Kalau binatang kan kakinya 4 dan dia punya ekor dan punya tanduk. Tapi para acarya mengatakan kalau kita tidak membangun hubungan kita bersama Krishna, maka kita adalah jelaskan Guru selain mengatakan, Prabhupada mengatakan, two-legged animal. Kita adalah binatang berkaki dua, without horn and without tail, tanpa tanduk dan tanpa ekor. You want to be mentioned like that? Siapa yang ingin disebut sebagai binatang berkaki dua, tanpa tanduk, tanpa ekor? Jadi inilah ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu. Inilah ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu. There is only one relationship, and that is with Krishna. Jadi sesungguhnya kita hanya ada satu hubungan, yaitu hubungan bersama Krishna. Jadi ketiga tattva, in the three tattvas are stated in the Vedas, Vedanta Sutra, but no one knows. Tapi tidak ada orang yang mengetahuinya. Lelava manawa janma labya samsare Krishna nabajinu duka kaiba kailahare. Human form of life is the rare opportunity for attaining spiritual perfection. Jadi kehidupan manusia ini sangat sulit sekali diperoleh, dan hanya sesungguhnya dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dalam kegiatan spiritual. But now I am lamenting bitterly because I have somehow or other been born with such an opportunity, but I have wasted it by never worshiping Lord Krishna. Jadi malangnya saya sudah mendapatkan badan manusia ini, tapi
malangnya saya tidak menggunakannya untuk memuja Krishna. Maka karena itu saya sangat menderita di usia tua ini. Sudah tua, renta, sudah tidak berdaya apa-apa lagi, ya. Baru saya sadar bahwa kehidupan manusia ini semestinya untuk memuja Krishna. Tapi sepanjang hidup saya menggunakannya untuk kepuasan indriawi. Ya, janganlah menjadi bersedih seperti itu. Ya, artinya kita terlambat. Ya, kalau kita dulu kita mengajar satu, ya nanti kalau sudah puas saya akan mengambil kegiatan ini. Ya, kemudian ini cepat mau mati malunan. Ya, Nanti setelah pensiun. ya setelah pensiun gitu. Oh pensiun, uyak cucu, singhan menjago masih. Ya, atau tambah tua lagi, tambah sakit kan kita. Ya batuk, maru kan ya mak japo boleh batuk itu penyakit. Ya, kayak itu di dalam kitab suci kita yang dijelaskan pada waktu masa kecil itu ada seperti alang-alang yang sangat runcing yang bisa menembus batu, ya. Karena itu pada saat kecil dan masa kanak-kanak lah kita hendaknya belajar spiritual. Ketika kecerdasan kita sadar semacaya jelasan, ya. There is one book we call Sadar Semacaya. That book was mentioned when still we are young, yeah. When young, we see like the Parishad, like what is the kalau bahasa Inggrisnya apa amungan? Alang-alang itu apa bahasa Inggris? That is a kind of grass, yeah. But when was come out from the earth, is very sharp. People can pierce the stone or something like that. But after the old, they become bending like that. So that means when we are child, when our mind is very sharp, that time should be used for spiritual life. But when we have become old, we have no power already, or we cannot change like that. But mainly when we try to teach the people that, until when we are pension or when I will old, I will practice this spiritual life like that. Yeah, now we still young, we have to enjoy it. Yeah. Dan ketika kita masih muda, mari kita bekerja keras untuk menikmati. Nanti setelah tua kita akan menjadi saudarakan Krishna ataupun mempraktikkan rohanian seperti itu. Itulah pada umumnya pendapat masyarakat seperti itu. Ya. Tapi ya, bagaimana kalau kita belum sempat tua, kita sudah ketemu ajar, ya, kehilangan kesempatan jadinya. So what is if we not yet attain the old age, we already died. Yeah, that means one life is wasting. Yeah. The Sadhu Mahajana see the misery of such a person and think he is such a rascal. He is not doing Krishna bhajan. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengingatkan kepada kita betapa molangnya, ya, orang-orang seperti kita pun kalau kita juga melakukan kegiatan seperti itu. Ya. Hari-hari bikale janam kongai manusia janam kaya Radha Krishna nabadiya jamaniya sunya you are such a rascal, yeah? The Mayavadi philosophers don't understand them. They boast that they have Vedic knowledge, but their knowledge is only Sramahireka Kevalam. Jadi para Mayavadi tidak mengerti hal ini. Karena itu walaupun mereka memiliki pengetahuan Veda, pengetahuan ini, tetapi pengetahuannya hanya memboroskan waktu belaka. Ya, Mahaprabhu
menunjukkan karunia-Nya kepada mereka, ya. And then they understood. Ya, jadi kembali di sini kepada cerita awal, Sri Chaitanya Mahaprabhu bertemu dengan para Mayawadi, sannyasi Mayawadi, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan pengetahuan ini, Sambandha, Abhidaya dan Jnana Tattva ini, dan untungnya mereka dengan kerendahan hati menerima pengetahuan ini dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu mereka terbebaskan. Yeah. So this knowledge was given by Sri Chaitanya Mahaprabhu to the sannyasi Mayawadi, and then because they are very humble and accept all this teaching from Sri Chaitanya Mahaprabhu, then they become delivered. Yeah. Jadi para sannyasi Mayawadi ini dengan kerendahan hati menerima pengetahuan ini dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka mereka terbebaskan. Begitu pula jika kita juga dengan kerendahan hati, dengan penuh penurut sikap, penuh pengabdian seperti menerima pengetahuan ini, Sambandha, Abhidaya dan Parijana Tattva ini, maka hidup kita juga akan mencapai sukses. Ya, sepulang kembali ke dunia rohani. Ya. Jadi demikian, itulah isi dari kelas kemarin dan pagi hari ini. Ya, bahwa betapa pentingnya kehidupan kita sebagai manusia, dan satu-satunya manfaat tertinggi kita diberikan kehidupan manusia ini adalah untuk menjalin kembali hubungan kita bersama Krishna, menyibukkan diri kita dalam pelayanan bakti kepada Krishna, dan nantinya kita akan mencapai Krishna Prema Bhakti ini. Ya, dengan Krishna Prema Bhakti ini kita mengikat Krishna di dalam hati kita. Ketika Krishna berada dalam hati kita, maka kita tidak akan kekurangan apapun. Kita sudah bersama Krishna, kita memiliki Krishna, ya. Maka itulah sesungguhnya kita diberikan kehidupan sebagai manusia hanyalah tujuannya untuk ini, tidak untuk yang lainnya. Jadi itu saya akhiri kelas ini di pagi hari ini, dan kalau masih ada yang ingin bertanya ataupun menyampaikan komentarnya, silakan. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki, Gurudev ki, Srimad Bhagavatam Mahaprabhu ki, Srimad Gita Mahaprabhu ki, Nitai Gaur Premanande, Hari Guru. Ya, tulisan kalau ada yang. Hare Krishna. Kelas kemarin, di mana Sri Gauranga bertemu dengan para sannyasi Mayawati. Nah, dijelaskan di sana, para sannyasi Mayawati mengikuti ajaran dari Sangkaracharya, di mana mereka menjelaskan Vedanta Sutra secara tidak langsung. Yang berbeda dengan Sri Gauranga menjelaskan makna Vedanta Sutra itu secara langsung, direct. Apa maksudnya? Langsung langsung. Ya. Jadi secara tidak langsung, artinya dia menafsirkan bahwa Vedanta Sutra itu tidak menyentuh kepada Krishna. Mereka tidak mengerti tujuan daripada Vedanta Sutra itu. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan, ya, karena itu Saririka bahasa itu menjelaskan tentang Brahma di sana. Ya. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan tentang pesan Tuhan yang Maha Esa. Sama juga ketika bertemu dengan Sarvabhauma Bhattacharya, juga seperti itu. Dan sekarang Brahman. Dan proses yang adalah Jnana. Adalah Jnana yang utama. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan Bhakti. Karena itu kemudian sebelumnya Sarvabhauma Bhattacharya sudah menulis 100 sloka yang memuji tentang Brahman dan Jnana. Kemudian dirubah dari dengan Jnana dan Brahman itu menjadi Bhakti dan Krishna. Sama juga, ya, beliau menjelaskan ketiga pengetahuan ini, Sambandha, Abhidaya dan Parijana Tattva ini
kepada para sannyasi Mayawati, pada Prakashananda Saraswati, ya, dan akhirnya beliau dengan kerendahan hati dan menerima pengetahuan itu. Karena itu mereka dengan mudah terbebaskan. Seperti itu. Dan yang tadinya beliau mengkritik Sujata Mahaprabhu menyanyi dan menari di jalan, akhirnya mereka juga ikut bersama Sujata Mahaprabhu turun ke jalan menyanyi menari. Ya. Kita juga hendaknya seperti itu. Ya, menerima pengetahuan ini dengan baik dari satu guru Vaishnava, dari para acarya kita, dan mempraktekannya dengan baik, ya, dan pasti kita akan mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Kita mendapatkan Krishna Prema Bhakti. Sama seperti kita, setiap orang bisa masuk ke perguruan tinggi, dan siapapun yang serius mengikuti semua proses di sana akan tamat juga, kan? Seperti itu. Nah ini juga perjalanan spiritual itu juga begitu. Ini adalah pendidikan spiritual, ada prosesnya, ya, ada tata caranya. Kalau kita mengikuti proses dan tata cara yang benar, pasti kita akan mencapai tujuannya. Tambah satu. Ya. Selain 3 pokok pengetahuan yang harus dikuasai oleh penyembah utama para Brahmana, mungkin ada persyaratan lain sebagai seorang Brahmana Widyasnawa. Kalau mengerti ketiga hal ini, yang lainnya itu adalah penunjang. Karena ini adalah tujuan, ini adalah pokoknya, intinya. Tadi si Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan sebenarnya pengetahuan ini di setiap halaman Weda menjelaskan hal ini, tapi karena mereka tidak mengerti, mereka menjelaskan dengan cara yang lain. Jadi seperti contoh diberikan Sanatana Goswami, beliau adalah sarjana hebat, beliau adalah Perdana Menteri di Kerajaan Agung Usaha. Ketika Sri Chaitanya bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau bertanya, Amike, siapa saya ini? Apalagi tidak tahu dirinya gitu. Tapi dia ingin mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Gitu. Ini adalah apanya, sama seperti ya di dalam Bhagavad Gita, Krishna menempatkan Arjuna seperti dalam kebingungan, dalam kebodohan, untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan agar Krishna bisa menurunkan pengetahuan Bhagavad Gita ini. Begitu pula Sanatana Goswami adalah teman intim Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Dan beliau bertindak seolah-olah dalam kebodohan seperti itu agar Sri Chaitanya Mahaprabhu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pengetahuan bhakti ini untuk kita semua, gitu. Supaya kita mengerti siapa diri kita, apa tujuan kita lahir di sini, ya. Ya, siapa itu Krishna, bagaimana hubungan Krishna dengan kita, dengan Krishna, seperti itu. Kan ini semua ya bagian daripada pengetahuan itu. Ya. Dan kalau kita sudah menjelaskan tentang sambandha, abhidheya dan prayojana ini, kemudian nanti akan bertanya lagi, ya dengan siapa sambandha itu? Kita akan membahas juga tentang kepribadian Tuhan yang Maha Esa, ya, 3 bentuk beliau, Brahma, Parabrahma, dan Bhagawan, dan sebagainya. Kan itu yang komplit, ya. Dan bagaimana tata caranya adalah dengan bhakti. Itu hampir setiap halaman daripada setiap bab daripada Bhagavatam menjelaskan tentang hal itu. Kapila Dewa juga menjelaskan tentang bhakti itu. Ya, bahkan beliau menjelaskan lebih luas lagi. Itu ada 81 cabang daripada bhakti. Ya, 9 cara bhakti ditambah dengan 3 sifat alam. Ya. Bhakti itu sebenarnya adalah kegiatan yang murni, tidak tercela, karena bhakti dan bhakta dan bhagawan itu dari dunia rohani. Tapi yang melakukannya di bawah pengaruh 3 sifat alam itu. Bhakti ada dilakukan oleh orang yang di bawah pengaruh tamasa guna, bhakti yang dilakukan oleh orang di bawah rajas guna, bhakti yang dilakukan oleh orang dalam tingkat sattva guna, bhakti yang dilakukan oleh umat murni wisuddha sattva, seperti itu. Karena itu ada di Bhagavatam jelaskan. Siapa yang melakukan bhakti dalam tamasa guna? Tamasa guna.
Sambil tidur bakti. Daksa contohnya. Ya. Ya. Kemudian bakti dalam tingkat Raja Suna, dua. Ya, bakti dalam Satwa Guna itu Maharaj. Ya. Bakti dalam Wisuda Satwa Murni Prahlad Maharaj. Ya, semua ada dijelaskan dalam Bhagavatam seperti itu. Selanjutnya satu dalam Sambandagana ada 4 pertanyaan. Kemudian dalam ABDH Sri Prabu Swami dalam Rasana Sakti ada 64 kegiatan. Dalam Plan Marat dengan 9 kegiatan. Sri Galang Prabu dengan 5 kegiatan. Karena dalam 5 itu sudah menyangkut ya, semuanya. Terus, nah yang Prayojana ini ada Krishna Prema Bhakti. Ya. Bisa nggak diuraikan? Itu tujuannya Ya, yang ingin kita capai. Kan ada Prema itu juga ada tahapan. Nah ini Ya, itu ada 8 tahapan. Ya. Nanti harus kita baca dan tidak menafsirkan dan keliru. Ya. Itu ada di kelasnya Guru ada dijelaskan gitu. Ya. Dari apa namanya Prema Priti tingkat sampai ya Mandanakya Mahabhava. Yang tertinggi adalah Mandanakya Mahabhava itu. Ya. Bagaimana Srimati Radharani apa namanya memberikan hanya beliau yang bisa memberikan kepuasan tertinggi kepada Krishna. Prema. Ya. Kata-kata yang ya harus dipelajari dengan saksama dan tidak boleh ditafsirkan. Ya, harus. Ya. Semoga nanti bisa kita mendiskusikan hal itu karena itu belum semua penyembah juga akan mengerti hal itu. Nah, tapi kita yang sudah tua-tua ini kalau kita tidak menyentuh itu apa? Kapan lagi gitu kan? Ya. Oke, Ya, Suksma Dahar, thank you very much. Ampuro atas segala kekurangannya. Ya, sekali lagi kita Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Sisi Gauranita ki, Sisi Radha Kunja Bihari ki, Sriman Bhagatama Purana ki, Sriman Bhagavad Gita Mahapanishad ki, Sri Chaitanya Charitamrita ki, Nitya Gauru Premanande Guru. Bagi Jasa Guru dan ada.